Selamat datang di Haza Channel edisi liburan. Di part 1 kemarin kita sudah sampai di Banyuwangi ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan bisa klik di link yang udah ada di description. Nah, pada edisi kedua ini, perjalanan kita mulai dari pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi. Masuk ya Pak ya? Oke, makasih Pak. Saat itu kami sampai di Ketapang pukul 3 pagi. Karena cukup capek, kami istirahat terlebih dahulu di parkiran depan pelabuhan sambil otak-atik aplikasi Verizi. Akhirnya kami baru bisa masuk ke kapal sekitar jam 4 pagi. Teman-teman ingat kan aplikasi Verizi? Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat aja langsung aplikasinya. Nah, bagi teman-teman yang mau menggunakan jasa penyeberangan kapal feri, ASDP sudah menyediakan aplikasi Verizi. Namun, baru rute Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk saja yang tersedia. Aplikasinya cukup mudah. Pertama-tama, masukkan rute yang akan dilalui. Setelah itu, masukkan kendaraan yang kita gunakan. Kalau kami kemarin menggunakan kendaraan golongan 4. Kayaknya mobil-mobil keluarga masuk dalam golongan ini. Setelah itu pilih tanggal keberangkatan dan jam yang akan diinginkan. Ingat ya teman-teman, dalam mengisi jam keberangkatan jangan sampai terlalu awal. Karena kalau sampai jam yang di booking kalian belum datang, kalian akan ditinggal kapal. Lebih baik booking lebih akhir tapi datangnya lebih awal. Kalau kalian datang lebih awal dari jam yang sudah kalian booking, maka selama kapal masih ada kuota, kalian bisa ikut. Setelah itu, masukkan jumlah penumpang yang ada di dalam kendaraan. Tapi jumlah penumpang ini sudah tidak mempengaruhi harga lagi, karena bayarnya per kendaraan, bukan per orang, kecuali kalian tidak menggunakan kendaraan. Setelah mengisi lembar komitmen, inilah harga penyeberangan Ketapang Gilimanuk untuk kendaraan golongan 4. Cukup terjangkau menurutku. Setelah mobil terparkir rapi, aku sudah tidak sabar untuk melihat isi dalam kapal feri. Saking semangatnya, aku lupa menghafal nama kapalnya. Tapi kapal ini tidak terlalu besar, tidak sebesar ketika aku menyeberang Selat Sunda menuju Sumatera. Inilah penampakan dek kapal yang di luar. Kalau kalian memilih dek luar, kalian bisa sambil melihat pemandangan Selat Bali. Namun di sini semakin lama semakin panas. Nah, kalau kalian kegerahan, kalian bisa masuk ke ruangan penumpang yang di dalam. Di sini kursinya lebih empuk dan ada AC-nya. Kalian bisa jajan jika lapar. Tidak terlalu lama, kurang lebih 45 menit kapal sudah sampai di Gilimanuk. Saatnya kita menapak di tanah Pulau Bali. Nah, karena kami sampai menjelang subuh, aktivitas pertama kami adalah mencari masjid. Tidak sulit menemukan masjid di Gilimanuk ini. Tidak sampai 2 km dari pelabuhan, di sebelah kanan jalan ada Masjid Al-Mubarak yang berdiri megah. Masjid ini terletak tepat di seberang sentral kuliner ayam betutu Gilimanuk. Tapi karena masih pagi, tentu saja belum buka. Nanti aku ceritakan saat perjalanan pulang saja. Wisatawan dari Gilimanuk menuju Denpasar biasanya melewati jalur selatan yang lebih pendek. Namun, karena kami mempunyai waktu yang cukup santai, kami memutuskan untuk lewat jalur utara, sekalian mengeksplorasi wisata yang ada di utara Pulau Bali. Sepanjang jalan yang kami lewati pada awalnya cukup ramai. Banyak upacara adat berlangsung yang kami temui sepanjang jalan. Pasar tradisional juga memenuhi jalan. Hanya saja buat kalian yang muslim agak sulit menemukan makanan halal di sepanjang jalan. Kami sudah mempersiapkan semuanya. Makanan sudah kami bawa dari rumah. Tinggal cari tempat yang pas untuk menikmatinya. Pilihan kami jatuh ke Pantai Tajung Budaya Pamutaran. Tidak jauh dari pelabuhan Gilimanuk. Jalan menuju pantai ini cukup seru. Kita disambut puluhan monyet liar yang bergelantungan di tepi jalan. Inilah Pantai Tanjung Budaya Pamutaran yang ada di Kabupaten Buleleng. Pantainya cukup tersembunyi dan tidak ramai wisatawan. Kami sarapan secukupnya sambil menikmati pantai utara Bali yang sunyi.
kurang lebih 1 jam, kami melanjutkan perjalanan menuju Ubud. Di pertigaan Pasar Seririt Kabupaten Buleleng, kami belok kanan, melewati bukit yang berkelok dan menanjak di antah-berantah Pulau Bali. Sempat ragu dengan jalur yang kami lewati, akhirnya kami disuguh pemandangan yang menakjubkan. Sekelebat kami melihat air di bawah pegunungan. Semakin lama semakin dekat dan nyata keindahannya. Ternyata itu adalah Danau Tamblingan. Kami pun menepi dan menikmati keindahan danau dari atas. Dan danau itu ternyata punya tetangga, yaitu Danau Buyan dan Danau Beratan. Cobalah kalian lewati jalur ini. Mirip jalur puncak dengan bonus pemandangan danau di bawahnya. Akhirnya kami melaju menuju Ubud untuk makan siang. Pukul 2 siang kami sampai di Ubud. Waktunya makan siang. Kami sudah memilih Alas Harum sebagai tempat persinggahan. Nah, bagaimana isi dari restoran Alas Harum ini? Tunggu part selanjutnya ya teman-teman.